Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit berbagi kepada Anda mengenai cerita tentang Raden Ronggo. Tetapi kalau Anda belum subscribe channel Sejarah dan Kisah, monggo subscribe dulu, silakan. Raden Ronggo menuai banyak kontroversi. Tidak hanya karakter dan tingkah lakunya, tetapi juga video-video dan cerita-ceritanya banyak menimbulkan kontroversi. Yang pertama, siapakah ibu Raden Ronggo? Di babat Tanah Jawi dikatakan bahwa ibu Raden Ronggo bukanlah Nyai Roro Kidul, tetapi keturunan dari Medion. Ada yang menyebutkan dari Arya Dumila. Namun di versi yang banyak yang dikenal orang di Ketoprak atau di daerah Jogja menyebutkan bahwa ibu dari Raden Ronggo adalah Kanjeng Ratu Kidul. Kapan itu? Kita maklum bahwa raja-raja di Jawa yang dimulai dari Senopati Enghalogo Danang Sutawijaya sudah menjalin hubungan yang baik dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dari pernikahan atau buah cinta Senopati Enghalogo atau Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul itu lahirlah Raden Ronggo. Bapaknya luar biasa sakti, ibunya siapa yang tidak kenal? Tentu saja Raden Ronggo sangat sakti. Tetapi publik, masyarakat mestinya memang meyakini kalau ada catatan dari bahwa Raden Ronggo itu anak dari Retno Dumila. Ya, pasti ada kejadiannya karena pada zaman Panembahan Senopati belum begitu lama, masih bisa dicatat dan ceritanya masih belum terlalu jauh. Yang kasat mata, Raden Ronggo adalah anak dari Retno Dumila, tapi faktanya adalah titisan dari Kanjeng Ratu Kidul. Wallahu a'lam. Yang membuktikan lagi bahwa Raden Ronggo adalah putra dari Kanjeng Ratu Kidul adalah kita maju ke belakang ketika Panembahan Senopati sudah tidak bisa mengatasi kenakalan Raden Ronggo, maka Panembahan Senopati memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan ibu dari Raden Ronggo. Maafkan aku Nimas Ratu, saya pikir putra kita sudah melampaui batas. Saya sudah tidak bisa mengatasi putramu Ronggo lagi. Semua aku pasrahkan kepada engkau. Baiklah Kanjeng Sultan, saya akan membantu semampu saya. Lalu Ratu Kidul mengirim utusan seekor naga yang mengamuk di pinggir pantai, memakan ternak, memakan orang-orang penduduk Mataram waktu itu. Mendengar ada ontran-ontran yang sulit diatasi, orang-orang berbisik-bisik, yang bisa mengatasi ini pasti Raden Ronggo. Raden Ronggo kan sakti sekali. Ya betul, harus Raden Ronggo ini. Orang-orang berkata begitu. Ini juga ada dua versi yang pernah mengatakan Raden Ronggo dengan sukarela mendatangi naga itu
seperti kelakuannya yang selalu bertanya, mana ada orang yang lebih sakti dari aku? Tetapi juga ada versi yang mengatakan Raden Ronggo dipanggil romonya untuk mengatasi naga tersebut. Yang jelas Raden Ronggo lalu berhadapan dengan Nogo itu. Perang masuk ke gua. Terjadi suara perang yang dahsyat. Orang-orang di luar gua menunggu akhir dari pertempuran dua makhluk sakti itu. Tiba-tiba senyap, tidak ada suara apa-apa. Orang-orang lalu mengintip ke dalam gua. Apa yang terjadi? Raden Ronggo dan naga itu sama-sama tewas. Sekarang gua itu masih ada dan disebut Gua Nogobumi. Dilanjutkan ceritanya. Sebenarnya Raden Ronggo tidak mati, tetapi dia diambil ibunya di pantai selatan. Di versi lain yang membuat itu gonjang-ganjing adalah dari Babat Tanah Jawi yang mengatakan Raden Ronggo hanya bertarung dengan ular, masih hidup tapi digigit dan sampai di rumah meninggal dunia. Netizen berkomentar, orang sakti matinya hanya karena ular kecil. Ular itu, atau ada yang bilang ularnya besar. Ular besar itu tidak berbisa, masa bisa membunuh orang? Pusing saya memikirkan netizen. Yang jelas ular itu adalah utusan Kanjeng Ratu Kidul untuk mengambil Raden Ronggo pulang ke pantai selatan. Kenapa dipikirkan ularnya? Kenapa dipakai logika zaman sekarang? Itu kontroversi lahirnya dan meninggalnya. Yang berikutnya adalah, apakah Raden Ronggo memang sepuruk itu menempeleng kepala orang hingga pecah, membunuh Pertapa? Dalam perjalanannya ke Padi itu bertanya, siapa orang lebih sakti, siapa? Ditunjukkan ada Pertapa sakti. Pertapa itu langsung dibunuh oleh Raden Ronggo. Dan Pertapa itu berkata, terima kasih anak muda. Inilah yang memang aku cari. Aku memang ingin kematian. Tapi bukan begini caranya. Kamu terlalu biadab. Ingat, suatu hari nanti kamu akan menemui ajalmu dililit oleh seekor ular. Benar saja Raden Ronggo memang meninggal karena seekor ular. Banyak kontroversi. Tapi Raden Ronggo juga berjasa dalam pembunuhan Ki Ageng Mangir. Meskipun katanya karena politik, maka yang ramai dibicarakan pembunuh Ki Ageng Mangir adalah Panembahan Senopati sendiri. Tapi ada versi yang mengatakan pembunuh Ki Ageng Mangir adalah Raden Ronggo dengan Watu Kadengnya. Itulah kontroversi tentang Raden Ronggo. Pendekar yang jumawa, sombong, takabur. Menurut saya tidak sebegitunya. Secara garis besar, kisah Raden Ronggo yang paling terkenal adalah ketika dia dipanggil oleh Panembahan Senopati untuk menghadap. Panembahan Senopati berkata, Ger anakku, saya pikir apa yang engkau lakukan sudah hampir melewati batas. Apa maksud Ramanda? Kamu terlalu memamerkan kesaktianmu di mana-mana, Ananda. Suatu saat nanti kamu akan kena batunya. Lihatlah Gunung Merapi itu.
yang tampak di atas gunung paling tinggi itu sebenarnya bukanlah yang paling tinggi. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Raden Ronggo diam saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Panembahan Senopati. Sekarang coba kamu lihat ini. Panembahan Senopati memberikan jari telunjuknya kepada anaknya Raden Ronggo. Coba kalau kamu bisa, kamu patahkan jari telunjukku ini. Dengan sekuat tenaga Raden Ronggo berusaha mematahkan jari telunjuk bapaknya, Panembahan Senopati. Semakin kuat dia berusaha, semakin terasa berat. Semakin dia merasa bahwa kesaktian dari ayahnya melebihi kesaktiannya. Karena jengkel, kemudian Panembahan Senopati melontarkan Raden Ronggo. Raden Ronggo terpelanting jauh mengenai benteng kerajaan Mataram dan jebol. Sampai sekarang bekas jebolnya pagar itu, pagar bata benteng itu masih bisa terlihat sampai saat ini. Karena merasa malu, Raden Ronggo kemudian pergi. Panembahan Senopati mengutus prajuritnya untuk menghentikan Raden Ronggo supaya tidak pergi. Namun justru prajurit itu ditempeleng dan meninggal. Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya. Dia ingin pergi menemui pamannya di Pati, bertemu dengan Bupati-Pati Wasis Jayakusumo. Sampailah dia di Pati. Saat itu Bupati Jayakusumo sedang duduk di atas singgasananya. Kemudian Wasis Jayakusumo melambingkan tangannya karena melihat kedatangan keponakannya itu. Raden Ronggo terus saja berjalan. Di depannya ada batu besar yang ada searah dengan langkahnya menuju Wasis Jayakusumo. Raden Ronggo tidak menghindari batu itu. Ditendang saja batu itu dan hancur berkeping-keping. Orang Pati yang hadir pada pisauanan itu semuanya kagum pada kesaktian Raden Ronggo. Setelah cukup lama di Pati, Raden Ronggo kemudian pulang ke Mataram. Di acara di tengah-tengah itulah ada kisah yang menceritakan Raden Ronggo bertemu atau menemui Pertapa dan membunuhnya itu. Kemudian setelah sampai di Mataram, Panembahan Senopati menyuruh Raden Ronggo untuk berguru kepada Ki Jurumartani. Raden Ronggo bersedia saja, walaupun dalam hatinya dia membaca, aku ini sudah sakti, sudah melebihi orang-orang lain. Untuk apa lagi aku berburu dengan Eyang Jurumartani? Apalagi yang akan aku pelajari? Sesampainya di kediaman Ki Jurumartani yang sedang sholat, Raden Ronggo menunggu sambil menusukkan jarinya kepada batu. Ada kisah lain yang menyebutkan kepualam atau lantai ditusuk-tusuk dengan telunjuknya dan batu atau pualam itu bolong-bolong. Sesaat setelah selesai sholat, Ki Jurumartani berkata, "Ger Ronggo, bukankah batu itu keras? Kenapa kamu tusuk-tusuk dengan telunjukmu?" Sedetik Ki Jurumartani diam. Batu itu tiba-tiba mengeras. Dan Raden Ronggo merasa kesakitan karena sudah tidak mampu lagi membuat lubang di batu itu. Barulah pada saat itu Raden Ronggo menyadari kalau kesaktian eyangnya yaitu Ki Jurumartani memang lebih sakti dari dia. Begitu bercerita-cerita tentang Raden Ronggo. Kembali ke masalah Mangir.
Ki Ageng Mangir. Karena politik, maka isu pada waktu itu mengatakan pembunuh Ki Ageng Mangir adalah Panembahan Senopati. Padahal sebenarnya adalah Raden Ronggo. Nanti insya Allah akan ada kisah tersendiri di video tersendiri mengenai hal ini. Yang perlu kita ingat-ingat adalah Raden Ronggo bagaimanapun juga adalah putra Panembahan Senopati yang memang sangat sakti. Biasa karena dia anak muda. Dia tentu punya kelebihan. Wajahnya ganteng, tubuhnya kekar. Banyak wanita tertarik padanya. Tapi Raden Ronggo tidak menghiraukan. Kesaktian Raden Ronggo juga tentu saja menambah kewibawaan Kesultanan Mataram. Meskipun memang sulit, jarang sekali ada orang yang sakti yang mempunyai kelebihan dan berlaku andap asor, sopan santun, unggah-ungguh. Soal kematian, soal ibunya, soal nenek moyangnya, soal akhir hidupnya, soal ular yang melilitnya, dan lain-lain. Memang begitu banyak versinya. Mudah-mudahan dengan cerita saya ini orang bisa memahami sejarah dari beberapa sudut pandang sehingga tidak hanya menyalahkan satu dengan yang lain. Nama channel ini adalah Sejarah dan Kisah. Silakan subscribe. Terima kasih sudah berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.